Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece di kapal baru bersama gua Reno Prianus sebagai kapten, dan kali ini gua bersama nakama gue yang sudah lama menghilang. David Dennis. Terima apa kasih kabar? sudah mengundang saya kembali ya. Siap. Ini gue sejujurnya bangga loh. Kenapa? Kayak gue inget pertama kali kita podcast bareng, lu kan ngajak gue, itu tuh kita masih zaman COVID kan? Zaman COVID, teleponan. Pakai Denen Mushi gue Pakai Denen Mushi, teleponan. Ya. kan? Abis itu akhirnya berlayar di Noise. Nah, ya kan? masih di Romance Down waktu itu ya. Iya, berlayar di Romance Down, dan akhirnya sekarang kapal baru. Kapal baru di tempat paling One Piece, di One Piece Cafe. Udah, ini podcast nggak ada yang ngalahin One Piece. Keren banget coy ya. Ini bangga banget coy, give it a one sign loh. Arya. Terima kasih. Dan lu lihat ini baik-baik coy. Jamuannya juga. Jamuannya kacau bro. Kacau ya. Ini daging, ini baunya dari tadi udah bikin gua. Lihat, ini makanannya bukan hanya bukan cuman ditempelin aksesoris Luffy doang. Ini official makanan edisi Luffy. Ini juga, gue nggak tahu nih minuman apa tapi kayak Luffy, merah putih, gue nggak tahu nih apa coy, tapi ini mantep lah. Ya. Gue sambil makan nggak apa? Boleh. Ini dijual di set ini dijual di One Piece Cafe. Jadi kalau mau beli yang ini juga bisa. Nah kalau mau datang langsungnya ke Senayan Park juga bisa, gitu. Gue udah lama gak ketemu David, jadi harus menyiapkan menu-menu yang sangat One Piece. Kalau gue es teh manis aja. Oke. Dia kayak udah makan semua deh. Semua menu kayaknya udah di test drive sama dia gitu. Jadi kayak kokinya pas mau masak menu, nih Arya cobain dulu nggak? Kurang One Piece. Apa tuh kurang One Piece? Gak tahu gitu loh. Terus kayak, hakinya kurang. Nah, apa tuh hakinya kurang? Gak tahu pokoknya. Pokoknya semua udah approve dari gue dulu. Iya, gitu. Pokoknya gue akan ngobrol banyak sama David. Kali ini di kapal baru, di One Piece Cafe juga. Makanya podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Enak ya? Lupa dalam telur gue tahu. Dalamnya telur gitu. Gila, best. Sekarang lebih santai Fit, jadi bisa ngobrol sambil makan. Oh. Lebih enak lah. Dulu nggak sesantai itu ya? Nggak sesantai itu. Buat nakama juga yang ngikutin Romance Down di awal-awal, David Beat ini pernah nemenin gue beberapa episode bedah chapter. Iya. Iya kan? Itu lagi hot banget tuh. Lagi hot-hotnya. Waktu itu gue masih mencari-cari juga tuh sambil David Beat, pernah sama Lela, gue pernah sama Cesar Mario. David Beat lama-lama sibuk, sekarang jadi rapper. Seinget gue dari prankster. Nah itu nanti gue pengen nanya banyak tuh. Karena memang untuk ngobrol kan banyak yang harus yang sesuai kan. Menurut gue, nakama sebelum kita nanya ke David Beat lagi, gue termasuk yang cocok ngobrol One Piece tuh sama David Beat, sama Pandacil, sama Koi. Ada Koi Cabe. Oh. Jadi makanya menurut gue kayaknya enak nih kalau mereka, tapi ya kesibukan akhirnya kombinasinya pun tercipta kalau udah chapter gue sama Pandacil sama Koi waktu itu. Aman aja. Aman. Sekarang sama Pandacil dan Beat gue undang lagi, gimana mau nggak? Dia masih mau di kapal baru. Asik. Pastilah, gue selalu ya. Pokoknya gue tunggu sampai Arya bener-bener podcastnya tuh di atas kapal. Gue tunggu ya. Jadi kayak agak terombang-ambing. Lu nggak lihat ini lagi dibangun? Ini beneran loh. Ini gue lagi bangun something, backgroundnya akan jadi luar biasa sesuai dengan nama podcast ini. Sambil terombang-ambing gitu. Itu dia. Gue tinggal tunggu sampai kita terombang-ambing gitu kan, Lena Hoy gitu kan. Iya. Gue tunggu. David Beat. Gimana? Awalnya kalau karakter di One Piece siapa yang jahil, yang iseng ya? Usopp kali ya, yang tukang ngerjain ya. Sebagai prankster, Usopp kali ya. Namanya juga Uso kan. Usopp. Berbohong. Tiba-tiba reformasi, gue nggak tahu tiba-tiba atau memang dari awal memang sukanya seperti itu. Sekarang jadi jalurnya ke Apu sama Queen. Wih, gila. Apu. Gila, musisi dong. Iya benar. Bubur Zoom. Sekarang lagu yang terbaru. Lagu yang terbaru terakhir itu tuh bukan lagu gua sih, itu collab sama Teenage Death Star adalah sama salah satu band legend Indo. Tapi lagu gua terakhir, lagu Imlek deh.
Oh iya itu maksud gue, Iya. Imlek, gue dengerin Imlek tuh. Ya, gue bikin lagu Hokkien rap Imlek gitu. Soalnya gue rasa kayak nggak ada gitu loh, kayak orang-orang tiap Imlek lagu itu doang. Oke. Atau kayak palingan orang-orang sini nyanyiin lagu-lagu yang sudah ada. Iya. Jadi gue pikir, dan memang udah wishlist gue juga, gue pengen punya lagu Imlek gue sendiri dari tahun lalu. Akhirnya kejadian lah. Ya kejadian lah, jadilah lagu Imlek Kung Si Facai, versi Iya. gue sendiri. Bener ya, tapi bener ya. Jadi sekarang full of David Beat tuh bisa kita kenal sebagai full of musician atau entrepreneur atau apa nih sekarang? Waduh, sekarang kayaknya gue Lebih sibuk di mana fokus fokusnya? di dua lah. Fokus di dua itu live streaming Live streaming, oke. sama musik dua itu. Musik. Dua itu. Musik. Emang cinta musik ya? Soal dari yang era-era di mana pas ingat gak yang kita teleponan, airnya berasa loh ya. Ini biasa, ini comeback lagi Ya. sedang ada monster laut di bawahnya. Ini kayak ada sea waternya masuk ke sini juga gitu. Nggak apa-apa, bagus. Oh, Itu bagus, dia bagus, vitamin bagus. S bro ya. Sea water. Nah, Oke. gua pas zaman-zaman kita podcast yang teleponan itu, Iya, itu iya. inget kan, gue juga recordnya pakai Audition, Iya. terus gue edit juga. Nah, maksudnya dari era itu memang gue udah sering record, maksudnya sering nulis sendiri, tapi nggak pernah gue publish. Ah. Jadi memang gue tuh sering ya bikin lagu, tapi nggak pernah gue publish. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk publish? Iseng. Triggernya apa? Triggernya tuh ya iseng sebenarnya. Iseng. Triggernya tuh Gak ada kayak lu ngelihat misalkan temen lu kah atau kan sekarang ya pasangan lu juga seorang musisi juga. benar. Apa ada itunya? Apa karena pure iseng? Nah, sebenarnya kan ya mantan saya musisi, Musisi juga. ya kan. Rapper juga lagi ya? Dia rapper juga. Dan sebenarnya dia salah satu yang bisa dibilang mendorong gua, tapi pas dia berusaha mendorong gua tuh tak terpengaruh. Oke. Dia tuh yang kayak, lu bisa kali nge-rap segala macam, tapi gua gak terpengaruh. Tapi ya maksudnya ya kita udah putuskan hubungannya sudah selesai. Tapi Dan kita baik-baik saja ya? masih berteman baik sampai sekarang. Dan maksudnya kayak cewek gue yang sekarang dia ex-idol kan. Iya. Tapi itu bukan menjadi trigger gua sama sekali. Trigger Karena gua tuh, Kalau lo ke trigger harusnya jadinya idol juga. oh iya kalau trigger gua jadi idol juga kayak. Enggak gitu. Gua triggernya itu karena Instagram gue hilang. Ini aneh sih. Ah bener, dia insiden Instagram David Beat itu, gue nggak tahu kenapa. Dia selalu ngomongin, Instagram gue hilang. Ya, Instagram gue hilang ini di Twitter juga. 3 kali ada kali ya? 5 kali. 5 kali anjing. Ini ke-6. Kenapa ya? Gak ketahuan alasannya sampai sekarang. Ceritanya panjang. Oke, singkat deh intinya. Udah gue rangkum dalam satu video ada di channel gue. Hah? Tapi intinya adalah gue suwe aja. Suwe? Oh sial aja? Oke. Sial aja. Gue itu bahkan nanya ordal. Gue tuh sebenarnya paling males. Maksudnya kayak untuk nanya ordal untuk sesuatu. Karena gue tidak pernah menggunakan koneksi gue Ya. sebenarnya. Kalau bisa. Tapi kemarin tuh gue desperate coy. Iyalah, maksudnya udah membangun dari nol lagi, hilang lagi, Iya. anjing lah. Gue udah desperate banget. Jadi kayaknya gue kayak telepon lah koneksi gue. Wah, pas gue lagi telepon semua orang kayak, weh, David tumben-tumben nih minta tolong gitu, ngerti gak sih? Kayak jarang banget nih orang minta tolong, jarang banget. Habis itu kayak semuanya bantuin gue. Yang bantuin gue tuh bener-bener banyak orang-orang yang Ya orang penting di area itu lah. orang-orang penting lah. Di area situ lah ya. Orang-orang pentingnya bahkan yang kayak mesti gue sebutkan di luar podcast lah. Iya. Orang-orang penting banget gitu. Sampai Dan akhirnya alasannya adalah mereka juga nggak ngerti, orang Meta juga nggak ngerti. gile. Soalnya gua itu tuh hilang akun gua, itu tuh wave-nya itu bareng sama orang-orang Rusia yang di ban tau nggak? Jadi entah kenapa nyangkut aja akun gua 1 biji. Habis itu masuk ke dalam arus ke ban anjir. dan hilang. Jangan-jangan lu pernah menyuarakan sesuatu terus dibungkam. Sama kayak Luffy yang dibungkam. Mungkin Luffy kalau punya sosmed dibungkam terus. Iya. Sekarang kan lagi dibungkam kan? Iya. Kan? Sekarang kan beritanya miring. Berita miring. Ya kan? Apapun yang dilakukan diberitakan sebaliknya. Iya kan? Sekarang kayak Luffy yang mensikat Vegapunk gitu kan. Nah, sama ini mungkin kayak gini. Iya, mungkin. Padahal lu tidak terlibat apapun tapi disangkanya iya. Iya, itu dia. Mungkin kayak gitu. Oke, itu trigger Instagram hilang terus Nah, dari Instagram pemicunya hilang, lagi untuk jadi lagu. gua itu tuh yang kayak mulai merasakan, IG hilang, gua ngapain ya gitu loh. Maksudnya kayak gua ngapain ya, soalnya Karena untuk kayak kita ya, Instagram itu juga bukan hanya sekedar sosmed kan, tapi salah satu mata pencarian juga kan Benar. sebenarnya ya. dan bisa dibilang kayak hidup gua banyak yang gua tahu di sana lah. Ya. Tapi bisa dibilang gua juga bodoh karena pada saat itu gua itu tuh lagi nggak nge-YouTube banget. Gua lagi apa ya? Pada era itu tuh gua lagi kayak oke, kayaknya TikTok sama YouTube gua tone down, gua fokus di Instagram. Oke. Pas gua gaspol hilang.
Seru ya hidupnya. Seru Nah, kehidupan. Jadi pas gue gaspol hilang, gue lumayan bingung kan. Hmm. Habis itu entah kenapa pada saat itu gue yang kayak, kayak gue pengen bercerita gitu loh, kayak pengen menyuruhkan sesuatu. Tapi pada saat itu juga memang nggak banyak teman buat cerita. Iya. Soal for some reason ya temen gue sebenarnya kalau lu lihat ya gue berteman dengan banyak orang. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau gue pribadi gue curhat kan tidak sama Bener. banyak sama semua orang kan. Karena berteman memang sama banyak orang tuh sangat nggak apa-apa. Tapi kayaknya memang di usia kita tuh untuk jadi teman curhat tuh circle-nya pasti dikit. Itu aja. Iya. Karena memang small circle tuh lebih menyenangkan dibandingkan yang ya berteman dengan banyak orang pun tidak masalah ya. Yeah. Tapi ya itu kita mempercayakan cerita kehidupan kita pasti ke beberapa orang doang kan. Yeah. Oke, lu menceritakan itulah. Dan gue ngerasa kayak, aduh, entah kenapa teman-teman gue juga lagi sibuk, teman-teman gue juga lagi survival mode semua. Jadi kayak COVID lagi ya. Dia di satu sisi gue tuh nggak mau kayak cerita gue membebankan teman-teman gue. Gue takutnya gue cerita temen gue malah jadi terbeban. Jadinya gue ya ceritanya cuma ke sedikit orang, tapi ya kan gue kan pada dasarnya gue suka bacot ya. Iya. Jadi buat gue yang suka bercerita, tidak bisa bercerita buat gue tuh kayak menyiksa. Iya. Jadi akhirnya gue bercerita ya udah gue balik lagi ke nulis lagu. Dan akhirnya gue tulis lagu debut gue yang pada saat itu gue kebetulan memang ya intinya kayak mungkin sudah suratan takdir atau segala macam. Gue ketemu lah sama label Saniter. Nah, Saniter itu yang membawahi Fizz dan lain-lain segala macamnya. Ketemu lah sama label Saniter, Mas Pupuh, ya udah ngobrol-ngobrol, yuk rilis di kita, gas, pum, dan jadilah seperti sekarang. Gila, perjalanan semua bermula dari Instagram hilang. Iya, mungkin kalau Instagram nggak hilang, gue ya fokus di konten. Fokus di konten, iya pasti ya, pasti era itu tuh fokus di konten tuh, kebanyakan sosial, apa sih, selebgram atau orang-orang konten creator. Survive-nya tuh di bikin konten untuk menyambung hidup lah pada masanya. Tapi David Beat kehilangan itu semua. Dari situ udah kita lihat ya, nakama jiwa berjuang itu seperti Wapol menurut gue. Jiwa berjuang seperti Wapol. Wapol tuh gila loh. Lu inget gak sih dia tuh raja Dream Kingdom. Iya. Dibantai sama Luffy, ditonjok. Dia mental jadi miskin semiskin-miskinnya loh. Habis itu tiba-tiba bisnis. Itu terus merit. Anjir, menurut gue ya, Wapol adalah contoh orang yang punya jiwa tangguh. Iya. Dia miskin gembel. Dia jadi bangku, dia jadi lampu. Tiba-tiba dia jual mainan ke bocah-bocah sekitar, menemukan Wapo metal. Iya. Tiba-tiba ada profesor yang ngeliat kayak, wah ini bagus nih bahan. Ini dijual. Jadi kaya lagi. Terus dia nikah sama Miss Universe. Cewek cakep banget. Anjir. Udah itu dia selesai bro. Dan dia masuk referee lagi. Anjir, itu nggak semua orang bisa loh. Menurut gua, kita bisa benci Wapol ya pada masa Dream Kingdom, tapi kita nggak boleh mungkin. Ini Cobra juga yang kayak, ini kenapa? Ini perasaan sebenarnya ngesok pasti dapat tuh kayak, lah si anjing, lah kok ada dia lagi? Jadi pengusaha mainan. Jadi Nedi Renaldi dia sekarang. Dia tiba-tiba Elon Musk gitu coy. Iya, gua selalu salut kayak anjir, lu bisa bertahan hidup di tengah gempuran. Lu jadi orang miskin semiskin-miskin, lu bayangin dari kaya banget, miskin banget, jadi kaya banget lagi tuh nggak gampang. Tuh respect. Wapol respect ditambah sekarang dia menyelamatkan Vivi kan, jadinya. Nah, sekarang tiba-tiba dia di sisi yang baik, bukan baik sih. Sisi yang sisi perlawanan. Karena meskipun karena dia ketakutan, gue takut mati nih, tapi jadi menarik ya. Iya, jadi menarik. Dia enggak, gue rasa nanti tiba-tiba dia jadi perlawanan coy. Bisa jadi, kayak Mr. Satan aja. Iya, tiba-tiba semua berhasil nih, ya kan revolusi semua berhasil segala macam, dia jadi tokoh. Nggak sengaja jadi tokoh tiba-tiba gitu. Itu bisa jadi loh, karena Mr. Satan tuh build karakternya seperti itu. Dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jadi pahlawan kan. Iya, jadi tokoh gitu. Jadi tokoh, jadi sosok yang dilihat. Tokoh rakyat. Tapi tokoh rakyat yang bener ya. Oh iya. Nggak kayak Orochi. Kan kalau Orochi itu tokoh rakyat yang suka bagi-bagi apel gratis, tapi smile-nya beracun. Iya, itu apel, ini makan siang ya? Makan siang gratis ya? Bener. Keluarga Ebisu jadi hancur semua. Ini Orochi ya? Ngomongin Orochi. Nggak, soal apalagi dimakan siang-siang. Jadi makan siang gratis gitu loh maksudnya. Tapi gila, bener-bener udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu ya ketemu di beberapa event. Itu pun ngobrolnya ya. Ngobrolnya cuma sekilas doang. Sekilas doang. Gimana nih perwan pisan di hidup lu nih? Kita udah tau lah sama-sama suka One Piece dan
Udah cukup lama ya. Mungkin bisa diingetin lagi ke Nakama. Lu dari kapan tuh mulai suka One Piece? Wah. Mungkin mengingat lagi awal mulanya sampai nanti kita bahas One Piece yang sekarang yang lagi gila-gilanya nih. Dari lahir. Dari lahir udah disematkan ya. David. Oh my god. Ya, lu pikir nama gue David kenapa? Ya. Nggak ada hubungan. Ya sejauh ya gue ini Lupa lah ya. jawaban gue sama sih sama lu sih. Jawaban gue sama seperti waktu lu tanya gue di podcast pertama itu. Gue nggak inget. Oke. Karena seingat gue bisa ingat, gue tuh udah pegang komik One Piece dan seingat gue bisa inget. Kayak pas, lu tau gak sih waktu kita kecil kan memori kita fragmen-fragmen doang kan? Lu nggak memori lu nggak full. Kayak tiba-tiba suatu hari lu tiba-tiba kayak kesadaran lu kayak, gue hidup. Iya. Gue orang gitu loh. Lu nggak tahu sih pas lu kecil gitu kan? Tiba-tiba kesadaran lu muncul aja gitu, gue orang. Iya, tiba-tiba lu sadar sebagai manusia tuh. Nggak, tiba-tiba lu sadar aja gitu. Nah, pas gue lagi kesadaran gue muncul, gue udah One Piece aja gitu. Nah, for some reason gue juga nggak tahu. Nggak tahu juga, lu taunya dari mana, lupa juga tuh. Lupa juga gue tahu dari mana. Jadi kayak toto One Piece aja. Nah, tapi ya itu kan dari SD ya, SD banget. Dan entah kenapa, gue kalau nggak salah tuh dibeliin. Pasti dibeli orang tua lah. Nggak mungkin gue beli sendiri, entah gimana caranya. Era kita kecil tuh, entah kenapa, di rumah tuh tiba-tiba ada komik aja. Iya. Gue nggak tahu tuh yang beli siapa. Pasti punya keluarga kan, entah punya abang kita, entah punya om gitu, om atau siapapun. Tapi tiba-tiba ada aja, ada komik baca. Iya. Nggak tahu memang itu misteri yang cukup unik tuh. Nah, itu unik banget. Tapi ya mungkin gue sih pribadi sih gue selalu berterima kasih pada QQ gue ya. QQ gue tuh om. Gue panggilnya QQ kan. Jadi QQ gue tuh bisa dibilang adalah orang yang nyampe pada masanya, menurut gue. Karena pada saat nyampe tuh secara finansial atau selera. Selera pop culture dia nyampe menurut gue. Oh, lu nyambung lah ya. Maksudnya nyampe itu dalam artian kayak apa tuh? Dalam artian coba. Artiannya tuh bagus seleranya. Selera lah. Seleranya oke. Karena kalau nggak ada QQ gue tuh nggak masuk pop culture. Jadi dia itu tuh bisa dibilang yang mengenalkan gue ke semua ini, komik, termasuk anime, komik, manga, anime, game. Karena gue ingat banget, gue pertama kali baca komik itu tuh bukan komik Jepang loh, bukan manga loh. Gue pertama kali baca komik tuh manhwa. Apa? Nah, bukan manhwa Korea, manhwa. Jadi komik. Manhwa tuh apa? Komik Cina. Anjir, ini tapak petir gitu ya? Iya. Nah, QQ gue tuh koleksi yang kayak gitu. Dan komik pertama gue tuh komik Hong Kong. Namanya tuh Dragon Tiger Heroes. Iya, gue baca tuh. Nah, gue tuh baca itu banget. QQ gue tuh koleksi gituan. Jadi gue baca itu komik pertama di hidup gue yang gue baca. Dari situ, tiba-tiba QQ gue entah kenapa kayak ya dia beli Conan lah, dia beli apalah, dia beli. Nah, komik Jepang pertama gue Hokuto no Ken. Gue jadi inget banget nih Nakama. Waktu kita nge-zoom pertama, foto profil dia adalah si itu. Siapa tokoh utamanya? Kenshiro. Terus gue notice itu kan, anjir 7 bintang utara. Terus lu baca juga. Nah itu kayak, wah nih orang oke juga nih. Itu komik jadul loh. Dulu tuh 7 bintang utara ya. Iya. Sekarang dicetak ulang namanya Seven North Star apa-apa Fist of the North Star. Fist of the North Star. Gue juga koleksi komik yang barunya sih. Itu judul official Inggrisnya memang Fist of the North Star. Jadi ya, gue tuh dari zaman itulah, dari era-era itu tiba-tiba kepegang aja One Piece. Ya gitu. Gila ya, eranya tuh gue inget komik Hong Kong tuh. Karakter manusia tuh literally manusia. Iya kan? Bener-bener otot. Bahkan si Hokuto no Ken juga, apa sih bahasa Jepang itu bener ya? Itu manusia yang berotot juga kan? Yang tiba-tiba kuat banget. Nonjoknya tuh bisa, anjir nih orang apa sih jurus-jurusnya? Totok. Abangnya juga kuat, bisa meletus-letus. Abangnya Rao, ya. Itu kalau kita ngelihat film Mad Max, itu mirip banget. Jadi itu kayak campuran Bruce Lee dan Mad Max. Iya, itu oke sih, komik jadul yang oke. Kayaknya Shonen Jump juga deh. Ingat gue, Shonen Jump ingat gue. Nah, tiba-tiba dari karakter yang manusia-manusia berotot ini, kan emang era ini saat itu banyak ya. City Hunter pun manusia-manusia normal kan. City Hunter gue suka banget. Iya, gue juga suka. Harusnya waktu gue kecil tuh harusnya gue gak boleh baca itu. Tapi entah kenapa ada aja di rumah. Sumpah gue pikir dulu tuh komik bokep anjir. Ya emang soalnya jokesnya dewasa. Terus kadang-kadang kan ada cewek-cewek yang bugil dan lain-lain. Yang dimana sekarang kita baca kita B aja. Kayak itu part of the story. Tapi bedanya cetakan sekarang kan resmi kan. Yang nyetak Akasha kalau nggak salah. Gue koleksi juga. Dulu kan yang nyetak tuh Raja Oleh Graffiti. Itu masih no sensor. Jadi bener-bener kalau lu bugil, anjir, epic tuh.
Kembalilah Raja Wali Graffiti. Raja Wali. Kita butuh kalian. Nah, di era-era karakter komiknya dulu manusia, tiba-tiba muncul One Piece yang bulet-bulet. Lu kecantol tuh. Nggak tahu ya. Mungkin gue rasa kecantolnya gara-gara unik. Oke. Karena kalau kita ngomongin bulet-bulet, Oh, ada Dokter Slump ya. Dokter Slump juga bulet-bulet. Tapi kan chibi dia, lebih Iya. chibi kan. Dokter Slump bulet-bulet, Arale kan. Terus Arale. kemudian Dragon Ball, Awal-awal bulet-bulet. Dragon Ball awal-awal bulet-bulet. Iya, iya, iya. Terus Yaiba, Yaiba. Wih, dia tuh itu epic juga tuh. Yaiba tuh komik dijepit di kaki gitu. gokil sih, gue suka banget tuh Aoyama Goso bikin Yaiba tuh salah satu masterpiece sih, meskipun sekarang di Conan Yaiba jadi ini ya Kamen Rider gitu. Harusnya Yaiba ini ya, maksudnya bukan Yaiba, tapi maksudnya gue rasa Aoyama Gosho itu tuh dia punya bakat terpendam nulis komik action. Iya, bagus Iya. banget tuh Yaiba. Sumpah, gue suka banget. Gue lengkap gue koleksi komiknya. Underrated itu menurut gue. Underrated. Nanti mau ada animenya soalnya. Versi baru tuh, oke tuh harusnya tuh. Oke, kalau Blood ya banyak lah. Tapi One Piece nih. Sesuatu yang di masa itu sangat tidak umum. Kayak Yaiba kan masih umum tuh tentang samurai. Kan eranya udah samurai X dan lain-lain kan. Itu bajak laut. Saingannya saat itu paling Captain Kid lah. Captain Kid pun masih ya nggak bisa dibilang saingan ya, cuman bajak laut yang sadis aja. Apa yang kecantolnya tuh di mana ya tuh? Soalnya bajak laut kan selalu menjadi konsep yang menarik. Ya, Contoh Pirates of Caribbean yes. dan Pirates of Caribbean itu contoh paling bagus Itu contoh paling sebenarnya. bagus. Johnny Depp tuh oke banget. Itu selalu menjadi konsep yang menarik. Pelayaran tuh konsep yang selalu menarik. Yang dimana pada saat itu belum ada yang ngambil. Kalau gue sih rasa sih gitu ya. Mungkin udah banyak yang ngambil, tapi yang masuk ke mainstream itu One Piece baru One kan. Piece, bener Nah, sih, inget gue iya sih. Habis itu baru pas pegang di tangan kita, ya udah kita kayak wah belayar mencari One Piece. Apa itu One Piece? Apa itu One Piece? Gak tahu. Wah. Sampai detik ini dari 97 Ya. sampai detik ini belum tahu One Piece itu apa. Gila ya. Gue pribadi kalau misalnya memang nanti pada akhirnya dibuka kotak, habis itu ada surat hadiah One Piece itu adalah perjalanan kalian. Wah, kalau misalnya hadiah kayak gitu, gue juga ya udahlah, bodo amat lah. Sekarang sih Ya, kebersamaan ini gitu loh hadiahnya. Anjir. Ya, One Piece adalah kebersamaan kalian. Oh, Sekarang sih kayaknya Nakama tuh berharap udah gak mikir One Piece harta karun sih. ya, Mau selucu apapun bentuknya kita udah harus terima ya aja. One Piece tuh kayak jatuh sekarang tuh udah jadi konsep. Iya, iya, iya. Udah menjadi konsep One Piece lu tuh apa di hidup lu? Anjir. Kayak udah mulai kayak gini, udah mulai filosofikal. Kayaknya kita udah stres. Kapan One Piece ketemu kita nggak Itu juga nggak gue tahu. suka sih line Ya. One Piece lu apa? Anjir itu oke sih. Iya. Line itu bagus tuh karena menurut gue One Piece itu termasuk salah satu manga yang kalau dibawa ke religius pun Ya. bisa tau. Ini kan tentang keimanan. Iya. Lu harus percaya aja One Piece itu ada. Mau apapun bentuknya, ya lu percaya. Kalau lu nggak percaya, ya lu jatuhnya akan kayak Bellamy pada dulu-dulu tuh. Jadi kacau segala macam. Dia imannya tuh kuat loh. Imannya kuat. Luffy itu benar-benar dari kecil kayak aku akan menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. One Piece apa? Ya nggak tahu. Nggak Yang tahu. penting ada pasti. Habis itu apa yang menjadikan lu raja bajak laut? Yang menemukan One Piece. One Piece itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya dia semua bajak laut percaya One Piece itu ada. Sehingga perjalanannya jadi menarik. Makanya waktu Usopp nanya ke Rayleigh One Piece itu apa, diomelin kan. Ini semua bajak laut bertaruh nyawa untuk menemukan dan mencari tahu One Piece itu apa. Tapi lu pengen tahu sekarang, anjing gue nggak mau petualangan dengan spoiler yang jadi bosen gitu. Nggak seru. Nggak seru, nggak seru. Nggak seru pertuangannya. Makanya buat Nakama yang suka share-share spoiler, Anda mengkhianati Kapten Luffy. Tapi oke, itu konsep yang menarik lah, bajak laut. Berarti seinget lu emang karena bajak laut aja, sesimpel. Soalnya di era itu menurut gue era yang paling semua orang tuh perang konsep. Perang konsep as in kayak Naruto Ninja, ini bajak laut. Habis itu Bleach, Bleach itu tuh Soul Society. itu society, itu kan Akhirat, bener-bener konsep akhirat dunia. Itu konsep yang membuat Shinigami jadi keren. Ya. Bikin Dulu kan Shinigami Shinigami di kepala kita Ryuk. Iya, Ryuk atau Shinigami apalah bentuknya Iya, gitu iya. kan. Ini Shinigami kita keren. Keren. Kita tahu Shinigami bentuknya orang juga. Habis itu ada Shaman King, Shaman konsep roh. King, iya. Ya, konsep roh. Habis itu ada Yu Yu Hakusho, konsep roh tapi berbeda. Berbeda. Jadi intinya tuh semua tuh perang konsep. Habis itu bikinlah Hunter x Hunter, Nen. Ya. Semua tuh perang konsep banget. Bener-bener
perangnya seperang itu. Dan akhirnya dari era itu sampai sekarang akhirnya komik atau series yang bagus lagi yang memakai konsep roh Jujutsu Kaisen kan Jujutsu baru muncul lagi setelah berapa 10 tahun lebih. konsep shaman, iya sejauh ini konsep shaman Jujutsu. Ya kan? Meski kalau yokai-yokaian kan udah Dari Shaman King ke Jujutsu Kaisen itu lama loh. Lama banget loh. Dulu tuh ada apa ya, era-era soul arwah gitu apa ya, nggak ada ya? Nah. Iya. Nah, lu lihat setelah One Piece meletus, ada nggak yang pakai konsep bajak laut? Belum ada lagi. Bukan belum ada, nggak berani. Nggak berani. Beberapa paling ditaruh di sebuah cerita ya, kayak misalnya Shangri-La Frontier. Ya. Ada bajak lautnya ya, part of inti ceritanya main game, tapi ada bajak lautnya. Ya, habis itu kadang-kadang juga selipan-selipan gitu kan, jokesnya yang benar-benar, emangnya kita mau cari One Piece gitu, maksudnya jokesnya suka-suka gitu. Iya, bahkan di beberapa manga pun mengakui One Piece itu bagus, kayak di Haikyuu. Lu udah baca One Piece belum? Gue suka Zoro nih, si Hinata ngomong gitu. Ya. Karena One Piece bener sih, untuk bajak laut konsepnya belum ada, karena bola masih banyak. Dengan tema yang berbeda, ada Blue Lock, ada Oashi, dan lain-lain. Game pun konsepnya banyak, ada Sword Art Online. Sekarang yang paling bagus buat gua Shangri-La Frontier, solo leveling game lah, tapi manusia yang kayak game aja ya. Kayak kalau Sunfuro itu tuh buat gua itu harusnya SAO kayak gini. Harusnya SAO kayak gini. Entah kenapa SAO arahnya tuh nggak kesini, gue juga nggak tahu. Gak jelas. Arahnya. Padahal gue suka banget SAO. Gue pas nonton Shangri-La, gue merasa, aduh, gue pengen main game itu, anjir, gila. Gue pengen buat punya game VR. Gue pengen buat ada masa kita hidup di zaman bisa main game kayak gitu. Sunraku mentality bro. Anjir, Sunraku mentality. Tapi untuk dapat mentality itu lo harus main game sampah. Lo mesti main game tolol gitu loh ya. Kayak game-game yang dimain, yang game-game bugnya banyak lah. Iya. Jadi punya mental itu untuk jadi jago kayak dia. Itu kayaknya gue rasa Sunraku kalau di dunia nyata kayak Faker anjir. Anjir. Ya nggak sih? Faker itu pemain ini T1. Dia itu tuh. Oh iya. Bayangin ya, dia tuh umurnya tuh udah nggak muda. Biasanya makin tua itu tuh dikata-katain bu anek tua gitu kan. Tapi entah kenapa Faker tuh makin dewa. Dia udah tua makin lama makin dewa gitu loh. Iya. Nah, gue rasa Sunraku kayak gitu. Sunraku tuh itu Shangri-La tuh oke lah. Bener sih perang konsep, tapi sampai detik ini yang temanya pure bajak laut belum ada loh. Memang setingat gua ya, kan koreksi ya, nakama kalau salah tulis di komen. Masih One Piece ya, karena detektif pun meskipun Conan menjadi dewa saat ini, masih ada Kindaichi yang nyaingin, sama dulu pernah ada namanya Sherlock, pernah dibikin komiknya. Tahu gua. Sama ada Sherlock Holmes tapi anjing. Sumpah gua nggak bohong. Ini gua nggak tahu, ini menarik nih. Ini ada, gua tahu pun karena gua beli komik di toko buku kan, 7 buku tamat. Ini apaan Sherlock ya? Jadi arwah detektif hebat gitu masuk ke dalam anjing. Nah, gila unik lah. Tapi gua nggak tahu. Soalnya kalau detektif gua taunya ya Q, detektif Q. Ada Q, abis itu bahkan New School sekarang ada Moriarty. Ya, abis itu Ron Kamonohashi. Ya itu gua baca-baca juga. Gua tuh suka baca yang unik. Detektif tuh ada Sherlock, itu cukup unik. Sherlock itu unik loh. Sama ini yang paling gua suka, detektif tapi mantep berantemnya. Demonic Detective Neuro. Itu. Wah. Oh, itu oke tuh. Itu udah baca lu? Belum? Wah. Tapi gua tahu. Itu tentang detektif dari dunia iblis. Itu cakep banget itu. Kalau suka Conan lo wajib baca itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke One Piece. Berarti benar setuju gue konsep One Piece. Berarti itu yang membuat lu akhirnya memutuskan, ini menarik nih. Atau kadang kan gitu ya. Gue selalu ngomong gini ke beberapa nakama. Kita kan baca komik banyak, tapi nggak semuanya nge-hook sama kita. Ada yang, ini nggak seru nih, udah selesai. One Piece apa yang membuat lu terus lanjut? Simple nih. Kan chapter baru keluar nih. Gue habis baca chapter kan. Scooper Gaban akhirnya muncul. Scooper Gaban atau Scooper Gaban, gue gak tau baca gimana, Scooper atau Scooper. Ya. Gue kemarin baca sebelum tidur, terus gue yang kayak anjing gitu. Kayak entah kenapa, meskipun gue udah umur segini, dan gue udah baca ini jatuh belasan tahun, tapi kok masih bisa chapter baru bikin gue anjing gitu. Itu dia magicnya One Piece. Lu mau tau gue anjingnya di mana? Gimana? Pas Scooper Gaban muncul, terus gue baca namanya kan, Scooper, terus gue yang kayak, sebentar, tunggu. Goldie Roger, Silver Rayleigh,
Copper gaban lu sadar nggak? Gold, silver, copper. Cooper, iya. Konyol, gue yang kayak konyol. Dia pikir ini dari kapan? Gue yang kayak, Gila ya. gue baru sadar kemarin loh. Iya, oke. Rupanya, habis itu gue iseng, gue google kan, ini udah pada bahasa, rupanya udah pada bahasannya, gue yang Iya. goblok aja. Nah, cuman gue yang kayak, gue baru sadar nih kemarin. Iya. Oh, dia tuh gila ya. Gue kayak, lu pikir ini dari kapan? Gold, silver, cooper. Ya, copper gitu kan, jadi Iya. 3 metal itu kan. Iya. Dan masih banyak yang menganggap dulu tuh gaban nggak penting, nggak bakal muncul. Iya, di One Piece movie jadi kayak kakek gitu kan. Iya, itu kayaknya orang salah nangkap aja deh. Iya. Karena ada kakek-kakek random botak pakai kacamata disangka itu gaban. Itu copper gaban, tapi timeline-nya agak beda. Iya kata Terus gua kayak, anjing banget. itu gaban bukan, nggak tahu lah. Iya. Oke. Gara-gara One Piece ada magic itunya tuh yang membuat lo tetap stay sampai sekarang. Nah, habis itu ini menarik banget. Gua nggak tahu, mungkin, tapi tolong correct me if I'm wrong, Nakama. Karena mungkin aja saya salah dan sotoy. Iya. One Piece itu tidak pernah memakai konsep mistis saat ini. Enggak, gini. Mistis, oke. Semuanya itu mistis. Iya, Kayak iya. Akuma no Mi, Aku menemui mistis lah. itu mistis banget. Iya. Tapi mistisnya itu tuh bisa dijelaskan secara fisika. Oke. Jatuhnya kayak ada Ya, mekanismenya. Iya, mekanismenya ada lah. Kayak gear second kenapa gitu, karena dia mompa dari kaki. Benar. Ya, semua bisa intinya Bisa jurus lu dijelaskan apa, lah. Iya. itu ada metafisikanya yang mesti dijelaskan pakai logika. Betul. Kayak Naruto jutsu dari mana. Iya, Nah, iya. One Piece tuh selalu logika menurut gua. Logika. Selalu logis. Oke, konsep haki, oke lah. Iya. Nah, tapi menurut gua itu masih bisa logis. Belum ada sejarah di mana lu tuh nge-summon iblis. Dan ini kan baru. Sedangkan di manga-manga lain, itu tuh dari lu lawan bos pertama atau arc 1 masuk arc ke berikutnya, itu tuh udah summon iblis gitu kan. Iya. Nah, ini tuh baru diperkenalkan sekarang. Berarti menurut gua One Piece tuh sebenarnya, gua pas baca lihat ini gua yang kayak anjing, berarti baru dimulai nih semuanya acaranya. Perang inti dari kekuatannya tuh Luffy selama ini cuman latihan aja nih. Iya. Berarti mungkin selama ini yang kita baca tuh prolog gitu loh. Gua tuh rasanya tuh gitu karena biasanya ketika power levelnya udah mentok di semua manga, power levelnya itu tuh ditambahin dengan sesuatu yang mistis. Iya. Jadi biar musuhnya itu power levelnya bisa lebih tinggi lagi. Iya. Karena orang-orang di sini udah mentok power levelnya. Nah, One Piece baru memperkenalkan kemistisan ini baru sekarang. Summoning Devil, abis itu kayak Gorosei ya, mulai dari Gorosei muncul sih. Mulai Gorosei muncul, ini kan kekuatannya kan mistis banget. Bener. Sekuat tuh dari mana? Terus tuh munculnya dari circle yang kayak buat Devil Summoning, yang Nami juga pernah ngomong kan. Ada apa yang Devil Summon itu di buku mana atau negara mana. Nah, itu kan sesuatu yang membuat kita berpikir, apakah selama ini Devil Fruit yang disebut-sebut, Devilnya tuh Devil apa nih? Ya kan membuat kita berpikir. Iya. Jadi yang kayak, aduh kok udah puluhan tahun masih ada aja yang mesti dikulik gitu loh. Berarti yang membuat lu sampai bertahan sampai sekarang dan ngehook adalah memang misterinya ya, yang membuat lu terus apa lagi nih yang terjadi. Ya mungkin inilah One Piece, sebuah misteri kan? Misteri. Gila ya. Iya. Memang konsep iblis ini baru banget sih, dan kata-kata itu mengingatkan gue dengan kata-kata Oda Sensei. Eiichiro Oda bilang kalau lu belum pernah baca One Piece, lu baru baca ini kan udah masuknya Final Saga kan, nggak apa-apa. Dimulai dari Egghead pun tidak masalah karena memang nggak apa-apa. Lu bisa tetap ngikutin ceritanya, nanti dijelasin dikit-dikit lah. Meskipun paling enak baca dari awal lah ya. Tapi memang ini kayak memang baru dimulai tuh bener-bener setuju gue. Memang Oda pun bilang ya ini baru perjalanan. Sebenarnya nih misterinya terkuak satu-satu. Dan gilanya kenapa dibongkar sekarang? Yang membuat kita gila adalah kita kan menantikan ini puluhan tahun lah, kayak semua misterinya apa ditahan. Udah sekarang tinggal buka-buka doang. Plak, wah. Buka lagi, plak, wah. Buka lagi, plak. Semua misteri yang dia simpan tinggal dia buka dong kartunya. Ya nggak sih? Iya. Samrock kembarannya Shanks. Itu juga apaan sih gue kayak aduh pusing pala gue. Tiba-tiba lu mau ini gue buka, anjir. Tiba-tiba lu mau ke Elbaf, nih gue kasih plak, anjir. Wah, habis itu kayak tiba-tiba kayak replay punya suami, lah Copper Gaban, ngapain anjing. Sekarang dia tuh tinggal membuka kartunya. Kemunculan Gorosei aja buat gue tuh pembukaan kartu di awal tuh. Yang oke nih, udah mau Final Saga gue munculin Gorosei. Udah gitu desanya gilanya apa? Dimatiin anjing. Itu kita menantikan dia turun dari ruang gosipnya bertahun-tahun, sekalinya turun mati anjing.
Dari ruang gosipnya. Ruang gosipnya kan gosip doang di situ kan. Berlima gitu. Itu gosip paling serius coy ya. Gosip paling serius. Di semua sejarah gosip dunia itu Gila. gosip paling serius. Dan di situ pun kerennya adalah ya Oda memperlihatkan si Saturn itu sejahat itu. Dia yang memanipulasi Kuma supaya Kuma jadi robot dan lain-lain. Makanya gue seneng banget pas dia mati kayak wah mampus lu, azab. Gila. Habis itu ini membuktikan jatuhnya kayak anjing. Saturn nggak penting. Kayak kita pikir dia tuh karakter penting kan, turun dari ruang gosipnya, wah kuat banget segala macam. Ternyata pada akhirnya semua itu bisa diambil kapal sama yang sama. Iya. Anjir ya, serem ya. Ternyata tuh karakter yang penting. Terus tiba-tiba sekarang muncul kan Sam Killingham. Anjir. Anjing, Kirin kan, Killingham kan, Kirin. Dengan bentuknya yang seperti kuda laut tapi naga juga tapi Kirin kan. Kirin. Habis itu gue yang kayak ini siapa lagi? Sama gue sukanya Oda itu kan ya, kita harus inget One Piece ini kan komik shonen dan juga gag. Iya. Komedinya tuh oke, makanya banyak yang protes sama Gunko. Apaan yang sempak doang segala macam bla. Lu lihat tuh Somers muncul sambil duduk nggak pakai baju. Kakek-kakek. Gila, itu kurang konyol apa munculnya. Anjir, gue langsung gila. Oda makasih telah masih memasukkan komedi even ke musuh terkuat. God Knight tuh buat gue musuh yang something, yang luar biasa kuat, tapi dimuncul dengan konyol itu kayak anjir. Padahal pembicaraannya serius loh. Oke, kita culik anak kecil, terus kita sandra, biar Elbaf nurut, tapi munculnya sempak. Itu ya, salah satu yang kita bikin suka One Piece tuh komedinya lah ya. Soalnya kayak lu sadar gak sih banyak yang komplain pas Gear 5 muncul? Kayak pas Nika muncul pertama kali. Iya. Ini kenapa jadi Tom and Jerry? Gue yang kayak kalian gak baca Skypiea secara baik gitu. Iya. Gue termasuk salah satu yang cukup kritik ketika Sun God Nika muncul. Tapi bukan power levelnya ya, bukan konsep kekuatannya. Melainkan tiba-tiba Nika muncul saat itu ya. Karena menurut gue aja ya nakama ya. Kalau kalian tidak setuju nggak masalah. Tapi sekarang sih gue udah menikmati Nika, sangat menikmati dan mengikuti bagaimana perkembangan sejarahnya. Menurut gue nama Nika disebutkannya tidak terlalu cepat. Di Wano, di mana mah? Wushu ngomong ada Sun God Nika. Tiba-tiba itu buah iblisnya Luffy. Yang mana buat gue, aduh kenapa nama Nika ini tidak muncul dari lama. Meskipun sekarang ngelesnya sama Elbaf tuh, ya itu disimpan dengan hati-hati, ini dongeng tersendiri. Padahal kan kalau Wushu ngomong, Nika itu adalah orang yang disembah oleh para tahanan biar bebas. Itu bisa muncul di Impel Down. Menurut gue, kisah Dewa Penyelamat, menurut gue bisa muncul di situ. Something, siapa nih misterinya di situ. Tapi Wushu ngomong itu, tiba-tiba jadi topik yang serius, ada buah yang disembunyikan, dan tiba-tiba itu buahnya Luffy itu shock. Gue sih cukup shock sih. Saat itu ya, karena buat gue, anjing kok Oda tumben-tumbenan nih. Patahnya tidak terkonsep kan kayak, setahu gue ya, Oda kan untuk bikin something yang big tuh plantingnya tuh jauh. Lama, pelan, satu, tapi akhirnya muncul. Mungkin gue yang kurang baca ya, mungkin gue yang kurang ini ya. Kalau kita baca ulang lagi kan, ada aja tuh Skypiea dewa apa. Tapi kan tuh dia merujuk ke karetnya Luffy. Meskipun sekarang Nika itu memang sosok yang hanya ada di One Piece. Tidak ada dari dunia nyata kan, biasanya kan ada Buddha, ada apalah dan yang dibawa-bawa lah konsepnya gitu. Iya, ini kan pure original dari Oda kan. Saat itu gue gak shock karena aduh terlalu cepat, tapi lama-kelamaan ya udah gue terima dan sejarahnya dibuka pelan-pelan. Akhirnya karena karena disembunyikan ceritanya tuh hanya beberapa orang yang tahu. Saking berbahayanya nama Joy Boy pun nggak boleh disebut-sebut. Sebenarnya dari nama Joy Boy aja tuh udah kesebut nikahnya tuh udah harusnya dewa kebebasan tuh menurut gua. Ini dari kacamata pembaca aja. Dimunculin dari agak lama tuh udah cukup oke. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa sebenarnya One Piece tuh plot hole-nya sebenarnya banyak. Karena dia buka cabangnya kebanyakan. Tapi hebatnya Oda adalah bisa menjelaskan itu. Oda selalu bisa menjustifikasi kenapa plot hole
Betul. Kayak gitu dan selalu ditutupin. Tutupin. Dia nutupin, dia ngebuka yang lain, dia nyambungin ke yang lain, Iya. ditutup di sini, nyambung ke yang mana, ditutup ke sini, Iya. bocor ke sini, nyambung. Tuh Iya. intinya dia itu sekarang nutup-nutupin gitu loh. Iya, iya. Dan menurut gua kalau misalnya kayak lu bilang harusnya nikah dari awal, ya mungkin dia itu mungkin itu salah satu plot hole. Iya, iya. Mungkin salah satu, mungkin ya, meskipun Ya. beberapa buku kayak ada yang menjelaskan Luffy itu bersinar seperti matahari, tapi itu tidak serta-merta menjelaskan kekuatan Luffy itu dewa. Karena buat gua, dulu gua suka banget sama Luffy itu, sampai sekarang masih suka sih. Karena buat gua anjir ada tokoh utama kemampuan cuma karet, itu bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Hanya dengan mengandalkan karet itu buat gua luar biasa. Sampai akhirnya di reveal, oh ternyata kekuatan dewa, God, Nika gitu. Padahal ya itulah karena patahannya terlalu cepat buat gua. Sama salah satu plot hole kan kalau lu bilang banyak ya itu Sabo itu buat gua karakter yang baru dimunculin saat itu sih, tidak dari awal di konsep. Menurut gua ya. Terlalu tiba-tiba muncul Sabo. Dari lu punya Ace mati, gua punya abang satu lagi. Terus tiba-tiba di Colosseum, Wah, iya, tiba-tiba flashback Sabo untuk munculin Sabo di masa depan. Itu kayak oke, Sabo tuh kan memang di dunia, kalau lu baca Bakuman, di dunia manga tuh memang story itu dikembangkan seiring berjalannya cerita. Dan tidak masalah sama sekali. Tiba-tiba ada karakter baru muncul tuh tidak masalah sama sekali. Karena kayak seiring berjalannya waktu, lu bakal sadar oh ada plot hole sesuatu, dan kalau misalnya plot hole ini nggak gua tutup, entar pas gua maju ke cerita baru depannya, nih cerita gua runtuh sendiri. Soalnya yang nopang mesti ada satu karakter yang nopang, contoh misalnya. Nah, ini buat para fans One Piece juga ya. Oda Sensei itu bukan mangaka yang perfect. Dia melakukan banyak kesalahan, banyak banget. Tapi dia jagonya bisa menutupinya dan bisa ngelas dengan baik. Gue selalu ambil contoh, salah satunya adalah kayu apung legendaris. Itu salah satu kesalahan dia yang ditutupi dengan baik. Ada pembaca nanya, kok Mr. Tree, dia pemakan buah iblis. Dia mati tapi kenapa ngambang ya? Oh itu karena dia tiba-tiba pingsan di bawah kayu apung legendaris. Itu lucu banget. Lucu banget. Kan kita bercanda doang. Tiba-tiba dimunculin sama Frankie buat naik ke atas dari Fishman Island. Wah itu apa Frankie? Ini kayu apung legendaris. Nah anjing. Kesalahan dia dijadiin cerita. Itu hebatnya Oda tuh itu. Kesalahan dia bisa dia ambil jadi oh ini bisa buat cerita gua. Kecuali cuman yang kayak gini-gini yang kayak ini kok Zoro pedangnya ada 4 loh. Ini kok jarinya kebanyakan. Terus kan Oda pasti jawabnya kayak saya nggak lihat tuh. Gitu-gitu kan. Itu nggak ada apa-apa. Kalau yang bisa diselipin sama dia, diselipin sama dia. Salah satu contohnya itu kayu apung legendaris. Bahkan tukang kayu yang lu lihat di Wano, yang botak, yang ada akunya di sini, itu gara-gara SBS nanya pembaca, kok barnya Makino tiba-tiba bener lagi ya? Oh itu karena ada tukang kayu yang sangat jago. Ini nggak tahu saudaranya muncul di Wano. Maksud gua hebatnya Oda adalah seperti itu. Ada yang nanya, si Pauli sama Tilston salah nyangka kan, itu jokes terlucu buat gue yang di yang ini ya, di Rocketman. yang Michael dan Hoikel. Iya. Itu lucu. Kayak siapa tuh Michael dan Hoikel anjir? Kan kayak udah lo kasih tahu aja kali siapa penjahatnya. Kita juga udah nebak kok. Kata si Pauli. Kata si Pauli ya. Iya lo pasti udah nebak. Soalnya penjahatnya adalah Kaku, Khalifa, sama Lucy. Semuanya kayak anjing, kita kira Michael dan Hoikel dari itu siapa bangsa? Michael dan Hoikel dari belakang kan. Siapa nih dari kampung belakang Michael dan Hoikel siapa? Itu gue masih komedi terbaik buat gue itu. Rupanya ada. Beneran ada Michael dan Hoikel. Dia yang menyelamatkan Zoro dari Yasar kan? Iya. Anjir. Rupanya beneran ada Michael dan Hoikel. Gue kira itu ngasal aja gitu loh. Nah itu gara-gara ditanya sama SBS, gimana wujudnya? Terus digambar kan Oda nih, mukanya anak kecil nakal gitu. Iya. Gua rasa pas dia jawab SBS dia ngasal aja gitu kan. Iya. Gua rasa dia ngasal, abis itu kayak munculin lah buat nyelamatin Zoro gitu. Ya kan Zoro nyasar nih. Dan Oda tuh emang sebebas itu, seluar biasa itu. Dia saking luar biasa dia, saking God-nya dia ya, dia bisa munculin Duval itu buat gue udah epic sih. Lu bisa munculin karakter dengan muka poster yang nggak jelas. Itu nggak ada, itu apa coba? Maksud gue kurang bebas apa? Anjir. Terus dibenerin mukanya kan? Iya, anjir. Aduh, tapi itu ya maksud gue lama, kita ngobrol One Piece udah lama, terus ya inilah, berarti
dari yang gue ambil pembicaraannya memang lu sukanya dari itu ya, misteri-misterinya, komedinya, long last-nya, Yang bikin gue hook ya, journey-nya, oke. journey-nya gue suka, semuanya gue suka. Tapi semuanya tuh pas dari awal gue baca Is Blue segala macam, gue tuh baru suka aja. Oke. Belum yang kayak ini gue baca, ini bakal gue baca sampai mati. Nah, yang sampai mati? Yang bikin gue ngehook banget itu tuh di Sandora. Oh anjir, Skypiea. Skypiea. Nice. Kalau misalnya nggak ada Skypiea, nggak ada Ark Skypiea, nggak ada Pulau Jaya Skypiea, Sandora segala macam, gue nggak kehook. Gue kehook di cerita Calgara. Keren sih itu gue merinding sih. Gue gara-gara cerita itu, gara-gara cerita kayak si Wiper kan ngelihat ke atas gitu, Wiper ngeliat ke atas terus dia yang kayak rupanya Norland tidak berbohong. Wah Anjir. Gue yang kayak wah anjir. Ini sih kriket itu the best sih. Gue merinding itu Sandora Skypiea salah satu art terbaik sih. Terus kayak Wiper sama si yang di bawah itu, si Cricket itu kan jatuh kayak Norland sama Calgara zaman dulu gitu. Iya, itu. Ini gue malah merinding. Gue merinding pertama tuh, kan Cricket nyari pulaunya ke dasar laut kan. Iya. Kayak dia mau mati segala macam, dicap pembohong bertahun-tahun. Iya. Sampai titik Nami ngelihat something terus, anjir, ternyata Pulau Jaya tidak tenggelam. Tapi selama ratusan tahun terapung-apung, gue anjir. Fenomena kena upstream bisa seperti itu. Gila itu sih. Gara-gara itu gue kehook seumur hidup. Gila itu ya? hook-nya gue di situ. Oke. Soalnya kayak tiap orang beda kan, tiap orang kayak baca series pasti ada momen di mana dia kehook. Iya. Itu momen kehook gue di situ. Itu keren sih. Ditambah flashbacknya Calgara sama Norland tuh the best. Dimana ada yang percaya banget sama pada masa itu di era zaman dulu kan kalau istilahnya percaya sama kayak roh-roh yang sebenarnya nggak ada tapi lu percaya. Meskipun sekarang ada. Sekarang ada. Lu ada iblis bahkan. Ini yang gue bunuh apa? Ular. Oke. Jadi bukan dewa. Dewa itu nggak ada. Ini gue bunuh ular. Itu pohon yang lu anggap keramat. Itu pohon yang bikin keluarga lu mati anjir. Ya. Dan itu kan konsep yang real banget. Konsep yang memang kalau lu ke suku pedalaman, itu kan ada nama animisme gitu kan, segala macam orang yang masih percaya sama benda mati, benda masa makhluk hidup lu jadiin dewa gitu. Itulah yang membuat gue suka banget sama itu. Terus epicnya kan Norland sampai mati pun dia nggak kota emas tuh ada, emas tuh ada. Di satu sisi bunyi loncengnya biar tong kita di sini. Biar tahu kita di atas. Tapi terus dia mesti kayak Calgara kalian di mana? Anjing. Konyol banget gue yang kayak gue liat itu gue yang kayak oke, mulai detik ini saya subjektif gue bilang gitu. Mulai detik ini gue subjektif seumur hidup gue. Gila sih. Itu kan momennya tuh gilanya adalah ketika Calgara pengen nyalain lonceng, kan tuh nyalakan api Sandora adalah nyalain lonceng, salah satu bentuknya kan. Ternyata di langit ada penduduk mau ngejajah juga. Itu yang membuat dia berantem. Itu chaos banget coy. Chaos. Itu berantem ratusan tahun sampai Luffy datang, akhirnya berdamai dan bunyi lonceng yang kasih tahu. Luffy bilang, "Paman ini, Pulau Langit itu di sini." Teng. Gokil sih, epic itu gua kalau lu suka di situ. Itu gua akuin pilihan yang oke banget. Itu kayak semua momen di situ kayak absolute cinema gitu. Gila, absolute cinema. Meskipun gue benci banget animenya. Jelek ya gambarnya ya. Animenya manganya oke lah. Manganya oke banget. Di Ark yang gue paling suka animenya kayak kentut gitu. Kesel banget gue. Loncengnya terbagi. Wah, anjir. Emosi gue liatnya gitu loh. Tapi wajar. Anime tua. Ya kan? Sekarang kalau di remake ulang nanti di One Piece yang edisi baru harusnya lebih bagus sih. Wah. Kalau misal di remake dengan teknologi sekarang pasti epic banget. Gila. Soalnya itu tuh menurut gua arc yang sangat-sangat bagus. Bagus banget, itu pulau impian loh, di atas langit. Lu bayangin lah, biasa di bawah laut, lu berlayar di atas awan aja. Iya, nonjok Eminem loh. Gila, Luffy nunjuk God yang dianggap God palsu karena gua God yang asli. Rupanya dia nonjok rap God. Anjir. Kan kayak Eminem dia. Iya, emang itu inspirasi dari Eminem. Tapi itu ya Nakama ya, ternyata yang ngehook David Bit adalah Skypiea. Buat kalian yang nonton ini, momen di Skypiea, momen apa yang menyentuh hati kalian, atau yang kalian ingat, bisa kalian tulis di kolom komentar. Wajib. Oke Fit, berarti itu yang ngehook. Sebelum kita tutup, gue pengen nanya cepet banget udah mau tutup ya? Iya, ini udah berapa menit kita?
50, nggak terasa memang. Gue rasanya baru kayak 5 menit. Ya. Makanan gue pun udah habis. Soalnya dong ya. Iya udah habis tuh. Udah 1 tulangan doang. Udah habis, udah habis. Gimana nih? Gila. Tapi itu udah, bisa pesen dessertnya, dessert. Oke, ntar Ada dessert. dessert. Wah, the best. Kita tungguin. Dessertnya lucu banget lagi. Apa tuh? Nanti Nah, kita gitu. lihat. Ya. Udah habis, boy. Udah habis. Nah, Skypia. Sekarang kita udah berlayar jauh banget. Udah Egghead. Udah sampai Elbaf. Gimana pendapat lo 2 pulau itu? Egghead dan Elbaf. Tadi Elbaf kan kita bahas sedikit lah ya. Nah. Elbaf kan salah satu pulau yang kita nantikan juga kan. Dari apa ya? Little Garden. Iya, dari zaman dahulu kala. Iya. Little Garden baru dimunculin sekarang. Oda juga brengsek nih, lama banget. Aduh. Ini makanya bersyukur untuk anak kami yang sehat-sehat sampai sekarang kita dikasih lihat Elbaf tuh. Gue kira itu mitos aja. Sampai gue ngerasa itu mitos. Iya, karena bukan lo doang, banyak yang menganggap kalau Elbaf itu nggak usah dikasih lihat, nggak penting. Gue marah, nggak bisa. Luffy dan Elbaf berkaitan dengan erat. Dia ketemu di Little Garden, ketemu di Enies Lobby sama Oimo dan Kars, ketemu di Sabaody sama si Stansen. Terus Usopp juga punya bond dengan Elbaf karena dia pengen jadi pahlawan dengan. Bener, di Dressrosa juga ketemu Hajrudin, sampai dihilangin, lu gila udah. Bener dimunculin kan, the best. Gimana? Menurut lo? Menurut gua Egghead ya terutama Egghead. Itu adalah arc yang paling menjelimet. Salah satu yang paling menjelimet menurut gua. Dalam artian? Dalam artian banyak yang terjadi. Oke. Banyak yang terjadi dan banyak pengenalan power level baru juga kan. Ada Seraphim. Oh iya. Yang dimana Seraphim itu ternyata adalah manusia robot hybrid. Robot yang robot sempurna di dunia, manusia terkuat, makhluk terkuat di bumi itu. Itu kan percampuran apa Lunaria sama elemen-elemen pasifista Buccaneer-nya Kuma. Iya, Buccaneer. Nah, itu kan percampuran antara 2 ras itu, habis itu kayak ada dan ada buah iblis. Iya. Itu kan ada pengenalan power level yang baru, jadi membuat kita kayak wah, berpikir lagi nih. Tapi ternyata ada sistem yang bisa di-override sama ya gitu-gitu segala macam. Jadi gue yang kayak wah, ini Egghead padet banget sih. Menurut gue Egghead tuh padet banget. Egghead tuh bener-bener jatuhnya kayak ya sesuai dengan pulaunya, ilmu. Dan di sela-sela itu pun kita dikasih lihat Garp versus Kuzan, Kurohige versus Lau, Shanks versus itu nggak versus sih, membantai Pit. Nggak ada versus-versusnya coy. Itu kayak disentil lah. Rasanya kayak disentil loh. Tapi di situ di Egghead tuh buat gue juga terlalu mantep sih. Terasa cepat karena Wano sangat lama menurut gue. Itu juga. Wano terlalu lama sehingga fresh banget tuh dapat Egghead. Wah, Wano itu kayaknya arc paling lama gak sih? Paling lama gak sih? 4 tahun anjir. Gila banget itu arc. Anjir, gila. Itu juga arc-nya padat banget juga. Intinya sekarang itu tuh bener-bener lagi semua informasi yang bisa dipadatin tuh di flashback Kuma. Iya. Itu flashback Kuma. Itu menurut gua flashback terbaik selama 10 tahun terakhir. Terbaik. Mengalahkan flashback-nya Roger. Iya. Flashback Roger, oke. Ya. Kuma itu gue nangis. Terakhir yang bikin gue tersentuh kayak gitu tuh flashbacknya ini. Siapa sih yang pakai dot itu? Oh, Sailor Pink, iya. Terakhir yang bikin gue, itu sih Sailor Pink. Kuma tuh, my god. Nah itu maksud gue, Kuma itu adalah salah satu planting terbaik buat gue. Kuma di awal perkenalan adalah Raja Lalim, jahat. Muncul lagi. Di Trailbug kan? Terus kayak, kuat terus. Itu emang anak lu Dragon. Lah anjir, kok lu bakal kenal sama Dragon? Tiba-tiba di Sabaody muncul, ngilang-ngilangin, tau-tau nyelamatin. Oh ini apa? Ini siapa? Gak taunya dia dikenal sebagai Raja yang Lalim karena Saturn, karena dihasut, bla 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 segala macam. Nah itu planting terbaik yang pernah diciptakan Oda adalah Bartolomeo Kuma. Itu dieksekusi dengan baik. Yang awalnya kita anggap jahat banget, jadi orang paling baik banget. Gila, gue sampai fuck. Jauhly Boni, anak lu bukan anak kandung, lu sampai gila, gue sampai anjir. Itu kayak gelap banget gitu nggak sih? Gelap banget. Itu cerita Boni tuh gelap banget loh. Gelap. Kuma itu nih, bininya diculik, balik-balik mati, bawa anak lah. Cuman buat dipakai dong mas Tenryu Bito. Terus yang gilanya Kuma tuh terlahir sebagai budak. Iya. Dia terlahir sebagai orang yang udah kenapa? Borgol, lu tuh budak, seumur hidup lu jadi budak, lu gak bakal bisa bebas. Dia jini dan lain-lain. Bahkan ditonjokin, diapain.
Bapaknya cuman lagi cerita, ada Sangat nikah loh, berisik loh, mati. Anjir, dia jadi budak cuman gara-gara punya darah bahkan dia. Seumur hidup dari kecil jadi budak, ketika dia bebas, harus nyelamatin hidup anaknya. Ya nggak boleh kena sinar matahari, bayangin. Ribet banget ya? Ribet, sampai karena dia menjual tubuhnya, yaudah nih peliti gua, supaya anak gue bisa selamat. Sampai akhirnya dia kehilangan emosi. Tetap punya ini, rencana cadangan, dia menyelamatkan Bonnie sebagai robot. Anjir. Nah, habis itu yang bangke, habis itu kayak ya udah Egghead tiba-tiba Borsalino datang segala macam juga kan. Itu benar-benar kayak selama ini somehow gua rasa semua orang setuju deh. Kita tuh sebenarnya somehow tuh tahu kalau di 3 admiral paling brengsek sama Sakazuki. Iya. Itu paling brengsek sama Sakazuki. Tapi kita belum tahu backstory-nya belum aja. tahu backstory ya, tapi kita semua setuju paling brengsek Iya, Akainu. paling bangke emang iya. Yang lu bilang ada grup di Facebook pembenci Akainu atau Daya Akainu. Gue masuk dan gue buat kata-katain itu doang. Daya Akainu. Nah, pas es mati ya itu ya. Nah, itu tuh paling brengsek Akainu. Kuzan ya, kita tahu sekarang Kuzan di mana kan. Iya. Tapi entah kenapa kita selalu punya feeling Borsalino tuh kayaknya nggak kayak gitu deh. Iya, dia kayak di tengah-tengah ya, abu-abu. Kita selalu punya feeling entah kenapa dia nggak kayak gitu deh. Dan terjawab. Ya kan, pas dia ditelepon sama Sakazuki kan, kayak report gimana, update, info. Bacot banget lu anjing. Lu pernah nggak sih ditugasin buat ngebunuh sahabat lu sendiri? Beng. Semua orang kayak wah, ini tuh gila. Berak sih menurut gue, ini kayak gila. Salah satu aktor bagus juga sih menurut gue, bagus juga nih. Bagus. Egghead oke lah. Itu pertarungan batin antara anjir. Kita kan kasih lihat flashback ya kan? Dia nyalain kembang api bareng, makan bareng. Terus habis itu kayak, lu baru datang ya gitu. Iya. Tiba-tiba, ya lu harus bunuh Vegapunk. Anjing. Wah epic banget sih. Itu Egghead emang padat dan epic sih. Ya bener-bener ngilmu ya. Dan maksudnya kayak banyak info menarik dari Vegapunk yang muncul. Iya, dan semua bisa dibedah loh. Bener. Salah satunya kan info soal Devil Fruit. Tercipta karena mimpi manusia. Manusia pengen jadi apa? Muncullah buah-buah itu. Habis itu ya sains mengenai Mother Flame. Ya itu juga ilmu banget anjir. Itu adegan pulau abis. Ya. Itu juga salah satu scene yang merinding buat gua. Itu buat gua animasinya bagus banget. Gua soal baca, gua belum lihat nonton. Wah gila. Bagus ya. Musiknya tuh kayak musik-musik horor tau gak sih lu? Terus anak-anak di situ bener. Ayah itu apa? Cahaya. Bung, mati, gila. Itu kan di komik merinding ya, animenya juga bagus sih, gua akuin ya. Tuh top tier tuh. Egghead oke lah. Sekarang kita akhirnya nyampe Elbaf. Dengan segala macam keceriaannya, raksasa, dan sekarang udah muncul Holy Knight. Gue cuman seneng aja sih, kalau Elbaf itu buat gue itu kayak sekarang kan lagi masa tenang. Iya. Lagi masa tenang kan, biasa gitu kan. Act 1, Act 2, Act 3, terus turun ke bawah. Ya kan, turun lagi masa tenang, konklusi, lagi tenang nih. Nah, di masa tenang ini menurut gue menyenangkan. Sama seperti setiap kali kru Luffy masuk ke pulau baru, itu selalu menyenangkan kan. Menyenangkan, selalu. Dan selalu ada patahannya biasa. Patahan biasa kayak kentut biasanya. Iya. Tapi ini menyenangkannya menurut gue sangat-sangat bagus karena ada faktor nostalgia. Iya. Karena akhirnya Robin ketemu lagi sama Sauro kan. Itu ketemu Saul. Luffy pun ketemu Dory dan Brogy. Iya. Terus ya ketemu semua raksasa lah, Hadrudin. Iya. Terus yang paling lucu kayak, Robin mau ketemu tuh semua orang yang ngekor gitu kan. Iya, Habis itu kayak Robin, terus gue tuh bener-bener kayak baca zaman dulu gitu, Saul yang kayak, iya, itu kan persis kan. Oh iya. Terus yang gila apa? Dia minta cukur rambut. Poniin lagi dong. Anjir itu Robin loh. Orang yang sangat dewasa, tiba-tiba jadi bocah kayak, gue mau ketemu Saul. Potong poni, anjir. Gue pengen ada poni dong gitu loh. Kan dulu kan kayak ABG gitu kan. Iya, itu best. Iya sih itu. Elbaf sejauh ini nostalgianya terbaik sih. Ketemu segala macam karakter yang kita lama nantikan. Plus karakter bonus seperti Samrock. Iya, itu bonus. Seperti Holy Knight itu. Plus Cooper Gaban buat gue tuh bonus yang sangat luar biasa. Jadi sejauh ini Elbaf adalah fan service Oda yang sangat oke ya. Ini gimana ini? Chapter baru gue nggak bisa bayangin. Kayak setiap kali chapter baru muncul, gue kayak gimana cara Oda menandingi chapter sebelumnya. Gitu. Kayak kok lu bisa ya? Itu seperti yang gue bilang. Sekarang kan tinggal membuka kartu dia. Makanya sekarang tuh semenjak masuk Egghead, kenapa jadi terasa luar biasa? Karena semua misterinya tinggal dibuka-bukain. Ini kayak lu tau gak sih meme dari Inuyashiki itu yang kayak One Piece this week
juga bagus sekali gitu loh. Bagus sekali One Piece this week gitu. Gue kayak ngerasa kayak gue tidak mau mati gitu loh. Gila. Ini tuh kayak Joy Boy dari Pulau Fishman Island. Oke, gua kasih tahu nih sekarang. Joy Boy adalah ini. Plak. Wah, heboh. Konyol anjir. Tiba-tiba ada Void Century dari lama. Nih gua kasih moral dulu deh dikit. Wah, heboh. Anjing. Gila sih, Oda makanya sekarang gilanya One Piece itu. Dia bertahan dengan semua misteri yang terjadi. Bahkan sampai sekarang misterinya masih banyak loh. Ya. Kayak di Will of D, kayak wujudnya Rocks, terus apa wujud yang ada terlebak tuh monsternya belum kelihatan. Masih banyak misteri yang tertutup, tapi udah dibuka dikit-dikit aja gitu udah heboh. Rocks sebenarnya gue sangat menunggu sih. Sangat menunggu karena kayak sekarang ya meskipun Big Mom sudah entah di mana, tapi entah kenapa mati sih kayaknya. Ya, we never know. Ya kayaknya sih udah bye bye ya. Ya harusnya. Ya. Harusnya udah bye bye. Cuman kan entah kenapa namanya kan selalu muncul kan. Kayak sekarang ketemu siapa kayak dulu si Lin Lin gue yang gini-gini. Lin Lin gini-gini. Lin Lin tuh wujud monster berbentuk ibu-ibu. Iya. Nanti gue rasa nanti ke depannya ya pelan-pelan ini bakal menuju sosoknya Rock menurut gue. Ya. Ini pelan-pelan lagi di-planting ke kita. Ada yang bilang teori liar yang bertebaran. Kan banyak kan Rocks tuh punya banyak pirates, tapi nggak akur kan. Gosipnya ini teori yang bertebaran adalah Rocks mendapatkan semua itu dari Davy Backfight. Dapat kru kan Davy Backfight itu, gitu kan? Lu main udah ada game, sejak lama banget kan? Iya, udah sejak lama dan main game lu bisa ngambil kru atau simbol. Jadi makanya dapat Kaido, dapat siapa namanya Shirohige. Lu menang main Davy Backfight aja. Aneh banget. Tapi itu teori konyol sih. Tapi kalaupun terjadi, gue suka sih. Iya, terus tiba-tiba tetap Foxy itu tuh cucunya. Wah, selesai. Anjir. Rupanya Foxy itu cucunya. Iya. Apa itu? Wah. Ini dia. Dessert penutup hari ini. Apa ini? Topi jerami. Topi jerami. Lucu banget. Ya. Ini dia menu lengkapnya David akhirnya tersaji semua ya. Coy. Ini gimana cara makannya ya? Ini bisa dihancurin, bisa dari bawah. Bisa dibuka. Oke. Bebas ya sebenarnya. Iya. Gue makan yang ini dulu deh. Siap. Nah itulah, pokoknya sambil David makan gue main bilang khususnya terima kasih David sudah main ke Sunny Go. Again. Kacang banget, ini saya suka. Enak lah ya? Karena tidak manis. Tidak semanis itu. David, thank you banget udah main kesini. Pecah bol. Lu menghancurkan topi jerami ya. Nih, Sang menangis melihat ini. Tadi gue ketok pecah ya. Thank you banget David udah main ke Sunny Go. Thank you. Thank you banget sudah main ke sini. Semoga tadi menikmati jamuan yang sudah saya berikan. Buat nakama juga, terima kasih sudah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian punya request nakama yang lain bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada community One Piece Indonesia yang pengen datang juga silakan DM ke gua, ke Instagram podcast Sunny Go atau ke Cancil ya, bisa DM ke dia untuk gue mau dong mampir ke Sunny Go ketemu sama nakama-nakama bebas gitu. Jadi jangan lupa juga di subscribe nih channel baru. Ternyata kamu ibu. Tetap support ya. Support. Karena hebat nih Arya. Maksudnya kayak dulu dari benar-benar podcastnya kualitasnya belum seperti ini ya. Iya. Belum ada tim dengan lighting gitu kan. Pakai HP doang lagi. Pakai HP doang lagi ya. Sekarang bisa jadi seperti ini. Jadi kalau kalian sekarang support nggak tahu 5 tahun lagi mungkin jadi seperti apa kita nggak akan bisa bayangin. Semoga jadi something yang luar biasa ya. Support terus, follow juga podcast Sunny Go. Follow juga tkw.id. Masih salah ya. Masih pasal memori dia. Dan jangan lupa juga pokoknya subscribe channel Ternyata Kamu Ibu. Siap ya. Kalau gitu gue Novrianus, David Beat. Thank you nakama semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye.